gimana tadi? Trigonometri artinya tri 3. Terus? Terus nggak tahu sih tanya Pak. Kalau metri, ingat aja kayak termometer. Termo itu suhu, meter itu alat mengukur ya. Kalau metri berarti dia kata bendanya ukuran. Nah, jadi 3 ukuran. Gono, apa nih gono? Gono itu sudut. Jadi kalau diartikan trigonometri adalah 3 ukuran sudut gitu. Jadi hanya 3. Oh iya Pak. Bahas dasarnya. Apa saja itu? Sinus, kosinus, dan tangen. 3 itu dasarnya. Ya, ada 3 ukuran sudut. Namanya ukuran sudut. Sin, apa rumus sinus? Depan per miring ya Pak? Iya, depan per miring. Oke. Jadi di sini kita tuliskan rumus dasar. Nah, jadi rumus dasar dari trigonometri itu didapat dari segitiga. Segitiga istimewa. Ya, istimewanya dia segitiga siku-siku. Nah, seperti inilah. Jadi ada segitiga siku-siku. Nah, nanti misalnya sudutnya di sini adalah alfa. Nah, nanti ada penamaan sisi depan ya. Nah, di sini depan. Nah, depan sudut ya, di sini pas depan sudut. Kemudian di sini sisi samping. Nah, di sini adalah sisi miring ya. Sudah singkat. Pak sambil makan ya Pak? Ya nggak apa-apa. Memang jamnya makan. Nah, jadi tadi ada 3 yang akan dibahas. Pertama sinus, sin alfa. Sin rumusnya demi, depan per miring. Jadi kalau ditulis D per mi, gitu ya. Demi. Kalau cos apa rumus cos? Nggak tahu Pak, lupa. Sami. Samping miring. Samping per miring dibaca sami. Lagi tangen. Tan. Nah, tan adalah desa. Depan per samping. Nah, inilah yang dikatakan 3 ukuran sudut. Ya, sin cos tangen ini sangat membantu sekali ya, nanti dalam berbagai masalah ya. Contohnya yang paling sederhana, misalkan ada gedung. Ini ada gedung nih. Ini gedung misalnya. Kita mau mengukur gedung tanpa mengukur gedung itu sendiri, bisa menggunakan ini. Caranya nanti kita ambil di sini misalkan suatu mikroskop atau teropong ya kemari. Nah, kemudian dihitung jaraknya dari gedung ke orang gitu. Dan sudutnya nanti bisa memanfaatkan trigonometri ini. Itu salah satu kontekstualnya ya di kehidupan sehari-hari. Iya Pak. Paling sederhana. Nah, di samping yang ketiga ini ada lagi kebalikan atau ya seper daripada ketiga ini. Jadi nanti yang pertama sepersin. Apa namanya kalau sepersin? Belum belajar di fisika ya? Udah Pak, tapi saya lupa. Nah, dia pilihannya ada 2. Sekan atau kosekan. Nah, ingat nggak? Pilihannya hanya 2 nih. Sekan atau kosekan. Sekan ya Pak? Nah, dia justru kosekan. Nah, kadang anak-anak memang karena sementang kosekan itu depannya cos, ini berarti seperkos, salah. Ya. Iya Pak. Karena mirip namanya dengan kos kan. Nah, itu sepersin namanya kosekan. Baru kalau seperkos itu namanya sekan. Sekan alfa. Kalau sepertangen namanya adalah kotangen ya. Disingkat kot. Atau ada juga yang nulis CTG, kotangen, sama saja ya, kotangen. Nah, inilah dasar-dasarnya. Oke, sekarang kita lihat contoh di file tadi. Bentar ya. Pak, lihat dulu. Pak, saya ambil minum dulu ya, Pak. Iya, ya.
Oke, Bapak buat aja lah contohnya sendiri. Misalkan sin X sama dengan 3/5. X sudut lancip. Tentukan A adalah cos alfa, yang B adalah tan alfa, C sekan alfa. Nah, ini Bapak buat sendiri dulu ya, karena masih awal. Diketahui sinus X 3/5. X sudut lancip. Nanti kita akan bahas ya nanti tentang sudut lancip atau tumpul itu masalah kuadran. Karena nanti trigonometri ini dia berhubungan dengan tanda positif atau negatif gitu. Ya, Pak. Jadi kalau lancip itu dianggap kuadran pertama, semuanya positif lah. Sin, cos, tangen semua positif. Oke. Ditanya tentukan nilai cos, alfa dan sebagainya. Kira-kira dari rumus dasar ini bisa langsung tahu nggak berapa cos alfa? Kalau dikasih tahu sinnya. Mungkin bisa, Pak. Berapa? Kalau sekarang mau dijawab berapa? Bisa langsung tahu nggak? Tanpa menggambar. Haha, ini tanpa menggambar langsung tahu nggak cos alfa berapa? Belum ya? Benar, Pak. Oh bisa. Coba Oh ya, belum, Pak. belum. Belum, Pak. Bisa dihitung. Nggak tahu saya, Pak. Saya belum belajar ini. Oke. Jadi gini, kata kuncinya ya, jika salah satu fungsi trigonometri diketahui, misalnya sin saja, atau cos saja, atau tangen saja, maka semua fungsi yang lain bisa dicari. Caranya dengan menggambar segitiga siku-siku. Itu kita kemari aja. Nah, jadi kita gambarkan aja segitiga siku-siku. Kemudian sudutnya dimisalkan aja di sini. X sudutnya. Baru masukin ini. Sinus kan tadi rumusnya adalah demi, depan per miring. Berarti depan sudut X itu di sini adalah panjangnya berapa? Dari mulai ini. 3, Pak. 3. Miringnya adalah 5. Berapa sampingnya? Nggak tahu, Pak. Sudah hafal triple Pitagoras? Oh, udah, Pak. Bisa pasangannya berapa nih? Kalau ada 3, 5, berapa di sini? Sebenarnya pelajaran Pitagoras ini. 4 ya, Pak? 4. Dari mana dapat 4? Nah, kalau misalkan dihitung rumusnya. 3 kuadrat tambah 5 kuadrat ya, Pak, akarnya. Salah. Memang sih 4. Cuman caranya dia akar, selalu dia dari miringnya dulu. Karena lebih panjang miring kan ketimbang 3. Oh iya, Pak. Dikurang maksudnya. 5 kuadrat ya dikurang 3 kuadrat gitu ya. Kalau mencari sisi panjang sisi penyiku, pokoknya selalu dimulai dari sisi miring. Akar dari 5 kuadrat, miring kuadrat kurang penyiku lainnya. Jadi kan di sini akar 25 kurang 9 gitu. Berarti akar 16 ya. Iya, Pak. 4. Oke, maka bisa kita hitung langsung di sini cos alfa. Berapa dari gambar ini cos alfa? Cos alfanya 4/5. Iya, 4/5 karena rumus dari cos tadi di sini sami, samping per miring. Sampingnya kan Oh iya, Pak. 4/5 ya. Kalau tangen alfa? Tangennya 3/4. Ya, 3/4 ya. Karena rumus tangen adalah desa tadi, desa. Depan per Iya, Pak. samping, depan per samping, depannya 3, sampingnya 4. Kalau sekan?
Seper 1/4/5 ya, Pak? Seperkos. Berarti dari 4/5 ini dibalik aja. Jadi langsung saja 5/4. 5/4. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang boleh dikerjakan soal nomor 2. Ya. Iya, Pak. Pak, saya mau nyalain AC dulu ya, Pak. Ya. Ya, boleh langsung dikerjakan nomor 2-nya. Iya, Pak. Nanti boleh difoto aja ya jawabannya ya, Bapak koreksi. Iya, Pak. Boleh sederhanain kan, Pak? 12/3. Nggak Nggak bisa. jadi, Pak. Saya kira itu 1/3, Pak. 12/13. Pak, saya nyatet dulu ya, Pak. Ya, boleh. Bagi rapot tanggal berapa di sana? 17, Pak. 17. Hari Jumat. Iya, Pak. Nanti satu lagi nomor 3 nih. Nomor 3 Bapak buat soalnya. X sama dengan 2. X kuadran 1. Tentukan cos alpha. Itu aja.
Pak, itu maksudnya XK kurang 1 apa, Pak? K1 itu tadi kuadran 1. Artinya, Pak, positif semua kan, Pak? Lancip, ya. Nanti kita bahas setelah ini nanti. Kuadran pertama. Artinya kuadran pertama. Semuanya positif. Kuadran. Ada pembahasan tentang ini. Fisika ada, Pak, tentang vektor. Nah, vektor nanti kita belajar di matematika peminatan. Oh. Semester 2. Sama kayak fisika gitu, Pak? Sama kayak fisika tentang gaya-gaya, ya kan? Jadi nanti semester kedua, matematika wajib itu kita kelas 10 hanya trigonometri saja. Ya. Biasanya sama fungsi komposisi. 2 bab lah. Hanya 2 bab itu masalah. Baru kalau dia minat hanya vektor. Sudah dijawab nomor 2? Dijawab, Pak. Udah, Pak. Udah. Bentar, saya kirim dulu. Oh, ini. Nomor 3 sekalian. Iya, Pak. Oke. Jadi Pitagorasnya 5, 12, 13. Sinnya adalah demi. Ya. Nah, itu harusnya ditulis sudutnya. Di gambar yang sini, ini X gitu. Iya, Pak. Karena bisa saja sudutnya di atas ini. Nah, karena ada di atas ini berbeda. Nah, di sini aja kalau kita mau 5-nya di sini di depannya. Ini tanda siku-siku juga ditulis simbolnya. Karena kalau nggak ada simbol ini berarti bukan siku-siku segitiga tersebut. Iya, Pak. Benar ya, sini 5/13, tangennya 5/12, kosekan sepersin. Tinggal dibalik. Sekarang nomor 3, silakan dikerjakan. Ini kita benar-benar dari dasar nih trigonometrinya.
Iya, Pak. Yang nomor 3 itu, Kenapa? yang nomor 3 itu kan rumus tan itu desa, Pak. Iya. Berarti jadi 2/1 boleh nggak, Pak? Boleh ya, memang seperti itu ya. Karena di sini Iya. tidak ada pecahannya, kita buat aja per 1 gitu. Baru digambar. Iya. Berarti miringnya akar 5 ya, Pak? Ya, akar 5. Oke. Satu per akar 5 ya, Pak? Ya, kalau dirasionalkan? Bentar, Pak. Akar 5/5 ya, Pak? Sama-sama kita kali akar 5 per akar 5 gitu ya. Nah, jadi 1 kali akar 5 kan akar 5. Ini akar 5 kali akar 5 adalah 5. Atau bisa juga ini 1/5 akar 5 gitu. Oke. Oke, ini sudah dicatat kan? Udah, Pak. Nah, Bapak lanjut subtopik kedua tentang sudut istimewa. Nah, jadi sudut istimewa ini harus dihafal. Sin yang sudut istimewa, sin cos tangennya. Ini juga nanti akan banyak dipakai di vektor. Iya, Pak. Maka banyak terkendala siswa belum hafal sudut istimewa, belajar vektor jadi terkendala gitu. Nah, jadi sudut berapa saja yang dikatakan istimewa? 37 ya, Pak. Oh, itu di fisika biasanya ya. Iya, di fisika ya 37 sama 53 ya. Iya, Pak. Kalau di matematika bukan itu dipakai istimewanya. 0 derajat. Oh. 30 derajat. 45 derajat. Baru 60 derajat sama 90. Ya, ini di kuadran 1 semua. Kuadran 1 artinya sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat gitu. Lancip, sudut lancip ya. Nah, ini positif semua. Kita mau bahas Pak. Sinusnya, kosinus, dan tangen. 3 ini saja. Tapi kalau di fisika udah sempat suruh hafal juga mungkin. Sinus. Udah, Pak. Dari ke SMP malahan, Pak. Oh, SMP udah belajar. Karena saya olimpiade, Pak. Oh, jadi gini. Sinus 0 berapa? Benar, Pak. Nol tuh 0 lah, Pak. 0 ya. Okay. Iya. Kalau sin 30 derajat? Setengah. Udah ada tabelnya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Sebaiknya dihafal gitu tanpa tabel ke depannya karena akan banyak dipakai nanti.
Di materi-materi lain juga, nanti di materi turunan, limit, di pelajaran kelas 11 ya, banyak sekali itu. Kemudian juga Iya, di Pak. materi kelas 12, dimensi 3, integral. Jadi ini dipakai ke semua, jadi harus dihafal. Nah, cara mudahnya begini sih sebenarnya nih, untuk menghafal sin. Tulis dulu setengahnya nih. Nah, semua setengah. Depannya setengah. Nah, sinus itu belakangnya apa? N. Berarti N itu bisa kita Iya, buat Pak. naik. Nah, ini cara mudah mengingatnya saja. Apanya yang naik? Yang naik adalah bilangan di dalam akar. Dimulai dari nanti sini akar 0, ya, naik. Di sini akar 1, ini akar 2, akar 3, akar 4, begitu. Jadi kalau ditanya, sin 0, akar 0 itu kan 0. 0 kali setengah? Iya, Pak. 0 kali 0. setengah berapa? 0. Berarti sinus 0 adalah 0 gitu. Kalau ditanya sinus 30 derajat, akar 1 berapa? 1 kan? 1 kali Iya, Pak. setengah. Berarti langsung aja kita bilang kalau sinus 30 derajat adalah setengah. Sinus 45 derajat ini setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Nah, untuk sin 90 Iya. berapa? Sin 90 berapa nih di sini? 91, Pak. Iya, 1. Karena kan akar 4 itu kan 2. Setengah dikali 2, 1. Itu cara mudah. Untuk cos, nah ini belakangnya kan S, bisa ditambahkan aja surut. Air laut pasang dan surut. Pasang itu kan naik. Surut itu turun berarti. Sama seperti tadi, buat dulu setengah. Nah, yang turun dimulai dari akar 4 seperti tadi. Akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Atau dia kebalikan dari sinus, ya, dimulai dari belakang. Nah, jadi kalau ditanya cos 0, berapa cos 0 derajat? Cos 0, 1 ya, Pak? Nah, 1. Gitu. Cos 30 derajat adalah setengah akar 30, setengah akar 3. Nah, cos sinus 45, setengah akar 2. Cos 60, setengah ya. Jadi cos 60 Iya, sama Pak. dengan sin 30 gitu. Kalau sin 45 dengan cos 45 sama dia, setengah akar 2. Kalau kosinus 90, 0 ya. Jadi kosinus 90 derajat sama dengan sin 0. Nah, sekarang yang terakhir untuk tangen. Tangen itu rumusnya adalah sinus dibagi dengan kosinus. Kan tadi rumus sinus adalah sin X lah. Sin kan demi ya, depan per miring. Sementara kosinus rumusnya sami kan, samping per miring. Nah, kalau ini kita bagikan ya, sin per cos, itu kan mi-nya mati miringnya kan. Tinggal depan per samping. Nah, ini rumus depan per samping rumus tangen kan tadi. Nah, itulah dia. Iya, Pak. Jadi tinggal dibagikan saja. Misalnya kita mau cari tangen 0. Ini tangen 0 derajat. Itu kan 0 per sin 0 per cos 0. 0 dibagi 1. Berapa 0 dibagi 1? Tak terhingga ya, Pak? Salah. 0 dibagi 1 ya 0. Oh iya, Ding. Nah, tak terhingga kalau dibalik. 1 dibagi 0 baru tak terhingga. Oke. Jadi tangen 0 adalah 0. Yang kedua, sinus tangen 30. Nah, saya tulis saja di sini.
tangen 30. Tangen 30 kan artinya berarti dari rumus ini adalah sin 30 dibagi cos 30 kan. Berarti setengah Iya, Pak. dibagi setengah akar 3. Nah, dari sini setengahnya coret. Bisa 1. Berarti sebenarnya tangan 30 adalah 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan, ini menjadi kalau dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Langsung saja 1/3 akar 3. Iya, Pak. Tangan 45 tanpa ditulis. Berapa tangan 45? 1, Pak. 1, karena sama kan, coret. Iya. Sin 60 tanpa ditulis. Setengah akar 3 dibagi setengah. Berapa? Dari gambarnya. Akar 3 ya, Pak? Ya, akar 3 ya. Karena setengahnya bisa dicoret. Nah, yang ini untuk tangen 90 derajat. Itu kan tadi rumusnya adalah sin 90 dibagi cos 90. 1 dibagi 0. Nah, ini dia yang tak terhingga. Inilah dia cara. Oke, kalau bisa istimewa nanti dihafal nih ya, sambil-sambil. Sebenarnya sih cara menghafalnya sering-sering latihan menjawab soal aja sih, soal trigonometri nanti hafal dengan sendirinya ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga tentang kuadrat yang tadi Bapak sebutkan. Kuadran. Kalau arti ada kuat-kuatnya itu artinya apa? Kalau ada kuat-kuat. Kenapa? Kalau ada kuat-kuatnya, misalnya kuartil, apa arti kuartil yang sederhana? 4 Kuartal, ya, Pak? Kuartal, apa arti kuartal? Kuartal penjualan 4. jagung. Apa arti kuartal? Kuartal tuh kalau di pelajaran ekonomi. nggak tahu, Pak. Kuartal penjualan jagung tahun ini kuartal pertama. Nah, jadi itu 3 bulan kan kalau satu kuartal. Ya, 1/4 tahun dia. Iya, Pak. Satu kuartal itu 1/4 tahun atau 3 bulan. 12 dibagi 4. Jadi kalau ada kuartil lagi, kalau di statistik, kuartil. Itu 1/4 bagian data. Nah, jadi arti kuadran juga sama, 1/4 bagian. 1/4 ya. 1/4 iya, Pak. bagian dari mana? Dari koordinat kartesius. Nah, kita bagi 4 dia. Jadi tentang sudut itu 0 derajat di sini dimulainya. Ini kan 0,0. Ini 0 derajat. Nah, nanti kemarin dia positif, dia kalau dia berlawanan arah jarum jam itu positif sudutnya. Kalau dia searah jarum jam negatif. Nah, di sini berarti dia positif 90 derajat ya. Karena siku-siku. Kalau di sini berapa jam? Dari sini kemari. Berapa derajat di sini? 180 ya, Pak. 180 derajat. Nanti 180 derajat sama dengan pi ya. Pi itu 180 derajat. Oh, iya, Pak. Jadi kalau sudut pi per 3 itu berapa derajat? Ini radian, sebenarnya satunya radian, pi per 3 rad. Nah, cuma nggak ditulis. Berarti 60 ya, Pak? Iya, 180 dibagi 3 kan. 60 derajat. Sebenarnya ini satuannya radian, rad. Radian. Sekarang nggak ditulis. Nah, di sini berapa derajat? 360 ya, Pak? Belum, ini 90 kali 3. 270. 270. Nah, satu lingkaran, kembali lagi kemari, itulah yang sama dengan 360 derajat. Oke, jadi yang di sini, ini kan sudutnya nanti lancip, misalnya seperti ini, sudutnya. Inilah dikatakan kuadran pertama. Jadi kuadran pertama itu 0 sampai 90 derajat. Kalau di sini kuadran kedua.
Jadi kalau kuadran kedua itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Misalnya seperti ini sudutnya. Nah, ini 120 derajat. Nah, ini kan kuadran kedua dia, karena dia di atas 90. Gitu. Oke. Nama lainnya sudut tumpul ini. Kalau ini sudut lancip. Dan seterusnya, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Kuadran ketiga berarti dari 180 derajat sampai 270. Nah, kalau keempat ini dari 270 sampai 360. Nah, sekarang apa sih fungsinya kuadran? Nah, kuadran ini untuk masalah tanda fungsi trigonometri, positif atau negatif. Nah, misalnya ini sama, dia besarnya sama, cuman tandanya aja. Kalau di sini cara mudah mengingat ada semua, cara mudah mengingatnya adalah semua sindikat bertangan kosong. Gitu. Apa tadi? Semua sindikat bertangan kosong. Artinya, di kuadran pertama, itu semuanya positif, sin cos tangen. Sementara di kuadran kedua, hanya sinus yang positif. Berarti, kalau tangen, apa tandanya di sini? Negatif ya, Pak? Negatif. Kalau kosinus? Negatif. Negatif. Kalau kosekan? Positif. Positif, karena kosekan kan sepersin tadi. Gitu. Iya, Pak. Dan seterusnya. Jadi untuk kuadran ketiga hanya tangen yang positif. Kuadran keempat hanya cos yang positif, selebihnya negatif. Nah, kemudian dari sini ada rumus. Ada rumus untuk kuadran satu itu sudutnya alfa. Ya, alfa. Jadi semua kita ke alfa. Nah, kuadran kedua sudutnya adalah nanti 180 derajat kurang alfa gitu. Ini rumusnya. Kalau kuadran ketiga rumusnya apa kira-kira? Kuadran ketiga, nggak tahu, Pak. Kalau ini kan 180 kurang dikit gitu ya bahasanya kan. Makanya 180 kurang alfa karena kurang dikit. Kalau di sini menurut logika ini apa rumusnya kira-kira? 270 kurang alfa ya, Pak? Tidak. Jadi pakai 180 derajat ditambah alfa gitu ya, pakai ini. Nah, nanti kalau pakai ini ada lagi materi kita sudut berelasi. Nah, oh iya, Pak. banyak trigonometri ini, makanya ini Bapak kejar dari sekarang, banyak sekali nanti ke depannya. Gitu. Cuman ya inilah kita pelan-pelan lah dari dasar dulu kan. Nah, kalau yang di sini apa rumusnya kuadran keempat kira-kira? Menurut 360 kurang alfa, Pak. Iya, betul sekali ya. Dia pakai garis ini apa horizontal. 360 derajat kurang alfa. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih contoh. Contoh misalnya. Kita mau hitung satu. Sinus 180 derajat kurang X sama dengan apa? Jadi rumus sebenarnya. Oke, kita lihat dulu. 180 derajat ini kurang alfa kuadran keberapa? Ini cara jawabnya. Kuadran 1, 2, Kuadran 3, 4. Kedua, Pak. Kedua. Nah, kalau kuadran kedua, sinus tandanya apa sinus? Sinus positif, Pak. Berarti dia yang positif. Langsung saja ditulis sinnya tetap sin X gitu. Jadi hilang ini. Ini aja jawabannya positif sin X atau sin X. Itu aja. Iya, Pak. Oke, coba lihat nomor 2. Kalau misalnya kosinus 180 derajat tambah X, apa nih menjadi apa? Sama dengan? Di kuadran ketiga ya, Pak, tangen. Ya, betul. Yang positif hanya tangen ya. Berarti kalau cos tandanya apa di sini tandanya? Tanda cos? Tandanya negatif. Negatif. Nah,
tetap dia cos ya. Ini tetap cos. Iya, Hilangkan Pak. ini, tinggal kita ambil aja sudutnya alfanya X. Berarti min cos X. Tuh ya, jadi seperti itu buatnya. Dan seterusnya. Iya, Pak. Nah, sekarang Pak, bagaimana? Gimana? kalau bertanya? misalnya, iya Pak, kalau misalnya di tangan itu ada sudut kok COT ini Pak, COT alfa, itu berarti positif juga Pak? Iya, kotangan alfa. Oh iya Positif Pak, ya. jadi Mengikuti ya. aja. Mengikuti aja ya. Sama kayak di kuadran keempat. Yang positif kosinus dan apa? Iya. Dan seperkos. Ya, sekan ya. Iya Pak. Kelihatannya belum hafal juga ya. Seperkos apa ya, sambil-sambil lah nanti. Nah, sekarang kita lihat soal yang ke dalam sudut istimewa. Ya, jadi misalnya kita mau cari berapakah sinus 150 derajat. Jadi kita hanya butuh ngapal yang ini aja. Nah, nanti sudut tentu yang kuadran yang lain yang lebih besar dari 90 derajat sama ini juga angka-angkanya. Cuma bedanya tanda positif atau negatif itu aja. Itulah dikatakan trigonometri itu periodik berulang. Nah, nanti misalnya dari 0 muter 360, lebihnya lagi 390, itu berulang sama saja dengan di kuadran 1 gitu. Kemari lagi. Nah, jadi kita ingat dulu pertama cara jawabnya ya. Sin 150. Kuadran keberapa dia? 150. Lihat dulu kuadrannya. Kuadran kedua ya Pak? Kedua, karena di bawah 180 kan? Tandanya apa? Tandanya positif Pak. Positif. Oke. Positif. Nah, jadi tandanya jangan buat dulu di bawahnya saja. Positif. Nah, ini kita buat rumusnya. Apa rumusnya kalau kuadran kedua? Rumusnya 180 kurang alfa ya Pak? Nah, jadi kita mencari alfa. 180 dikurang alfa-alfanya. Jadi kurang berapa? Supaya 150. Puluh ya Pak? Nah, jadi 30 derajat inilah si alfa yang mau kita ambil. Yang kuadran 1 ini. Jadi sinus 150 sama dengan sinus 180 kurang alfa. Nah, menurut rumus ini kan kalau sinus 180 kurang X itu kan sin X. Berarti ini positif sin 30 derajat. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan? Sin 30. Iya, sin 30 berapa tadi di sini? Oh, sin 30 setengah. Setengah aja ya. Oke, satu lagi. Bapak kasih contoh soal sebelum latihan. Nah, 4. Misalnya kita mau cari cos 240 derajat. Berapa? Pertama tadi gimana? Langkah Ditentuin pertama. dulu itu ada di kuadran berapa? Ya, kuadran keberapa ini? Kuadran ketiga. Iya. Tandanya apa cos kuadran ketiga? Negatif. Negatifnya kita buat di bawah sini. Ya. Kenapa? Di sini kita mau tulis rumusnya dulu. Cos apa rumusnya di kuadran ketiga tadi? 180 tambah alfa, Pak. Langsung cari alfanya. Berarti kenapa? Puluh ya, Pak? Iya. 60 derajat. Berarti sama dengan min cos. Makanya tanda jangan di sini ya. Di atas ini kan rumus. Masih sama dengan cos 240. Di sini baru minus Pak. Cos 60. Berapa cos 60 tadi? Setengah. Setengah. Berarti sama dengan minus setengah. Paham sampai sini? Tentang kuadran? Paham, Pak. Oke. Ya. Nah, Pak, lagi nyatet dulu. Ya, boleh catat dulu.
Oh iya Pak, Bapak kirim itunya di WA aja lah Pak. Iya, ini udah bagusnya lebih cepat ya kan. Kirim aja. Iya Pak. Tapi tetap dicatat nanti ya. Iya Pak, saya catat dulu. Karena dicatat itu sambil mengingat kembali. Tadi ya. Oke, udah Bapak kirim ya. Nah, ini sudah ada sih, ini kan Ya, ada Pak. dikirim. Sekarang Bapak kasih latihannya nomor 5. Kalau di fisika mungkin belajarnya nggak sedetail ini kan? Enggak Pak, cuman disuruh hitung vektor di subu X sama Y aja Pak. Kalau di subu X pakai sin, subu Y pakai cos. Itu ya. Kita ke nomor 5 ini. Ya, ini dia. 1, 2, 3, Banyaknya Pak. 4, 5, 6, 7, 8 soal. Ya, biar sekalian selesai tentang kuadran. Silakan ya dikerjakan dulu. Nanti udah selesai difoto aja ya. Iya Pak.
Pak, kalau cos 390, Pak, di kuadran berapa, Pak? Kalau dari gambar gimana dari gambar ini? Kan lewat dari kuadran keempat kan? Iya, berarti kuadran 1 ya, Pak? Iya. Berapa derajat kira-kira? Apanya, Pak? Sudutnya. Kan dia berulang, periodik. Periodik lagi dari 0 lagi. 360 itu sama dengan 0 sama. Gitu. Terus berarti pakai rumus yang mana, Pak? Langsung aja dia 390 ya. Itu sama dengan 360 derajat ditambah Tambah 30. 30, berarti sudutnya adalah 30. Oh, iya ngerti, Pak. Kalau minus gitu, Pak? Oh, Tadi arahnya gimana? gimana, Pak? Perlawanan secara jarum jam kan? Tapi kalau minus dia minus 60 berarti dia ke bawah kan? Iya, Pak. Nah, sama dengan berapa derajat kalau positifnya kira-kira? Sama kayak berapa ya, Pak? Gini, kalau digambarkan di kuadran kan, minus itu kan kemari. Berarti inilah minus 60 derajat kan? Ini kan? Nah, kalau positifnya ini kemari, berapa derajat kira-kira? Lingkaran berapa derajat semuanya? 300 ya, Pak? Iya, 300. Berarti jadinya sin 300, Pak? Betul, betul. Oke, Pak.
Sudah, Pak. Dari foto. Bapak cek dulu ya. Nomor 5. Ya betul ya. Sin 60 sepertiga ketiga. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini tanda minusnya jangan di cos-nya yang 180. Iya, Pak. Ini nomor 6-nya ini ya, aturannya ini kita buat kan minus memang keluaran kedua. Minusnya itu di sini. Di min cos-nya di sini, min cos 45-nya. Kalau di sini tetap positif. Cos 180 kurang 45 kan? Iya, Pak. Kita positif, jangan kasih tanda positif negatif di sini karena ini kan masih 135. Jadi salah kalau ini min cos 135 kan jadi salah gitu. Paham ya? Iya, Pak. Nomor 7 3 akar 3. Nomor 8 ya minus setengah akar 3. Nomor 9 180 tambah alfanya tadi 90 ya. Iya, Pak. Ya minus 1. 10 akar 3. Betul. Nomor 11 ya min sin 60. Min setengah akar 3. Ya, Pak. Nah, sekarang kerjakan soal yang Bapak kasih file tadi. Itu harus buka dulu ya halamannya. Udah. Halamannya halaman 146 di situ. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Coba kerjakan. Fotokopi lah ya. Iya, Pak. Lah ya. Oh, ini halaman berapa nih ya? Halaman 8 ini. Halaman 8. Iya, Pak. Ini udah dicatat yang ini? Oh, dari tadi yang ini ya? Iya, Pak. Nah, ini yang ini. Soal ini. Nah, masalah kuadran juga nih. Itu halaman berapa di sini? Kalau kayak gitu cara ngefile-nya gimana, Pak? Ya, ini gabungan materi pertama sama yang sekarang. Artinya Iya, Pak. cari dulu scene-nya, gambarkan dulu kan. Baru tandanya mengikuti tangen. Tangen yang negatif kuadran keberapa gitu. Cari dulu berapa sin-nya dan cos-nya. Gambarkan segitiga siku-siku. Kan tangen. Pokoknya kalau dikasih tahu salah satu fungsi trigonometri, maka fungsi yang lain bisa dicari dengan cara gambarkan segitiga siku-siku. Misalkan aja ini X, sudutnya di sini X. Tangen. Nah, apa rumus tangen tadi?
Rumus tangen depan samping, Pak. Nah, berarti di sini tulis berapa? Depannya ini. Berapa di sini tulis? 2, Pak. 2. Sini sampingnya 3. 3. Jadi negatif jangan kita masukkan kemari ya, karena panjang itu tidak ada yang negatif. Negatif itu masalah kuadrannya saja. Kuadran keberapa ini tangen yang negatif? Kuadran ke tan negatif. Itu bisa kuadran 2, bisa kuadran 4 ya, Pak? Iya, 2 atau kuadran ke-4. Jadi untuk soal seperti ini pilih aja salah satu, pasti sama hasilnya nanti. Jadi kita pilih aja kuadran kedua ya. Iya, Pak. Udah. Nah, ini tinggal cari Pitagorasnya, nanti sinus tandanya apa kalau sinus kuadran kedua begitu. Tangen cos apa? Tinggal tambahkan aja tandanya saja. Coba dicari dulu dari gambar ini berapa sinnya, berapa cosnya. Miringnya itu 2/3 ya, Pak? Miringnya, kalau miring, mencari miringnya ditambahkan. Iya. Di 2 kuadrat. 2 kuadrat sama 3 kuadrat. 3 kuadrat. Berapa ini? 4 tambah 9 berapa? 12. 13. 13 ya, Pak? Saya bikin 12. Salah ngitung tadi itu. Nah, Iya, dari sini Pak. maka sinus X berapa? Sin X. Sin X sama dengan 2/13 ya, Pak? Ya, 2/13. Cos X berapa? Sami ya, samping per miring. Berarti sampingnya berapa? 3 ya. 3 per akar 13. Oke, sekarang masalah tanda. Nah, ini dia. Sinus tandanya apa tandanya?
Halo. Halo Pak, tadi tiba-tiba dikoneksi sendiri. Oh. Nah, kalau sinus tandanya apa nih? Negatif Pak. Kuadran kedua. Jadi Oh iya positif Pak, lupa. Oke. Kalau cos sinus kuadran kedua saya pilih tadi Dan kedua negatif Pak. negatif. Jadi begini, di sini tinggal kita tambahkan saja tandanya negatif. Gitu. Udah, masukkan kemari. Bisa dilanjut ya. Langsung kemari aja. Iya Pak. Coba dilanjut. Gimana Pak? Coba contohin dulu Pak. Ini tinggal gantikan aja. 5 dikali sin X. Nih, 5 dikali 2 per akar 13, dan seterusnya. Oh. Yang ditanya. Gitu. Sudah dapat hasilnya? Bentar Pak. Nanti di foto dikirim aja ya. WA. Oke Pak.
2/3 ya, Pak? Ada jawabannya? Ada, Pak. Gimana cara ngitungnya? Bapak mau lihat, coba lihat ininya, prosesnya. Ayo dikirim, Pak. Ya, bisa dicoret ya. Jadi 5 kali 2 akar 13, 10 akar 13. Iya, Pak. Apa ya, 6 kali min 3. 2 kali kosnya. 6. Oke. 3 kali 2, 12. Min bagi min. Positif ya, 2, 3. Ya, benar ya. Oke, udah mulai paham ya? Iya, Pak. Nah, coba nomor 2 sebenarnya mudah nih. Bolehlah nomor 2 dulu. Yang soal ini. Iya, Pak. Kuadran keberapa X-nya nih dari keterangan soal? Kenapa, Pak? Kuadran keberapa? X, sudut X ini dari soal ini. Kuadran ketiga ya, Pak? Ketiga. Karena ada V-nya, Pak. Iya, pi tadi berapa derajat? 180 kan, Pak? Ya, setengah pi berapa? 90. 10. Oh, iya ngerti, Pak. Ya, nah, ini kita ubah aja dulu biar gampang. Ini kuadran keberapa nih? Kuadran ke-90 tuh ke 1 ya, Pak? Itu kalau 0 sampai 90. 0 sampai 90 derajat, ini 1. Ini kan 90 sampai 180. Kedua lah. Oh, iya, Pak. Ya, ini kuadran kedua. Oke. Silakan. Sinus tandanya apa sinus? Kuadran kedua. Positif, Pak. Positif. Benar ya soalnya ya. Sin X kan positif sepertiga. Kalau tangen nanti ini tandanya apa kalau tangen? Kalau tangen negatif kan, Pak? Negatif. Nah, jadi option A, B, C udah pasti nggak mungkin nih ya. Iya, Pak. Antara D dan E. Nah, itu juga salah satu strategi juga menjawab soal ini. Itu pasti salah, teman. Silakan dilanjut. Kalau ini cara gimana sih, Pak? Sama seperti tadi. Ada sinusnya, berarti tangen. Berarti dia apa kan? Oh, iya, iya, Pak. Gitu aja. Nanti palingan masalah kuadran tadi masalah tandanya saja.
Oh, iya. Besok kami masuk sama Fania, mau belajar ini juga. Oh, iya, Pak. Nah, Tannya saya dapatnya min 1/2 akar 2, Pak. nggak ada di opsi ya? Ini salah perhitungannya. Ini X. Sinus kan demi ya. Depan per. Saya cuma nyari tannya doang, Pak. Iya. Ini berarti di sini berapa nih? Akar 3 kuadrat ya. Kurang 1 kuadrat 9 kurang 1. Akar 8 ya. Akar 8 berapa? 2 akar 2. Gitu kan? Nah, berarti berapa tangennya? Tangen desa 1. Depannya 1 per 2 akar 2. Nah, kan nggak ada di option ini kan? 2 akar. Kita rasionalkan. Kali berapa nih? Biar rasional. Pecahannya ini kita rasionalkan. Karena masih ada bentuk akar di penyebut. Kali berapa aja? Ini akar 2 ya. Misalnya kali akar 2 per akar 2 gitu. Jadi akar 2 dibagi dengan ini akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 2 4. Karena tadi kuadran kedua, tinggal kita kasih negatif. Nah, negatif. Ya. Ini negatif. Itu. Jadi jawabannya adalah D.